Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk koneksi antar materi modul 1.3, yang pertama merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul dengan merespon pertanyaan apa yang Bapak pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya tentunya. Di sini ada beberapa hal yang harus diuraikan terlebih dahulu. Yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu ada 4 hal, yaitu tentang prinsip kepemimpinan, sistem pendidikan, tripusat pendidikan, dan asas pendidikan. Kita kaitkan dengan peran sebagai guru, itu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach atau pelatih, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunikasi komunitas praktisi. Kemudian dikait-kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu memuat 6 poin. Profil pelajar Pancasila memuat 6 poin yang diantaranya tentang berakhlak mulia, berbineka global, mandiri, kemudian bergotong royong, yang kelima adalah berakhlak kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian dikaitkan dengan paradigma inquiry apresiatif. Nah, kita harus memahami dulu apa sih itu inquiry apresiatif. Sepemahaman saya, pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi organisasi atau komunitas, kemudian dengan pengajuan beberapa pertanyaan, baik itu berkaitan pertanyaan dengan tahapan bagja, di mana bagja ini adalah penyedia buat pertanyaan di awal, kemudian ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dikaitkan dengan jalannya suasana positif dan apresiatif. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Kemudian belajar fokus pada kekuatan, potensi, dan nilai positif yang ada di individu atau kelompok. Itu pengertian inquiry apresiatif. Nah, kaitannya dari keseluruhan materi tadi, bahwasanya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara lagi-lagi begitu sempurna sehingga kita mampu membentuk siswa-siswi kita menjadi calon pemimpin bangsa atau generasi emas pemimpin bangsa yang akan datang. Diharapkan para siswa-siswi kita betul-betul menjadi estafet pemimpin yang luar biasa yang akan memajukan bangsa kita. Itu berkaitan secara global, yang intinya bahwasanya mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian kita kaitan dengan peran kita yang sudah disebut tadi, kemudian tentang profil pemuda pelajar Pancasila yang 6 tadi, dan inquiry apresiatif.
yaitu memanfaatkan, memaksimalkan potensi-potensi positif yang ada dalam individu-individu murid kita di kelas. Kemudian kita arahkan tumbuh kembangnya, dan insya Allah nanti menjadi individu generasi emas untuk kemajuan bangsa. Itu yang menurut saya tentang refleksi kaitan materi modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Kemudian tentang visi yang saya canangkan adalah mewujudkan generasi yang cinta lingkungan hidup, berkarakter modern, religius, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi tadi, maka saya membuat suatu prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran lingkungan hidup yang dapat meningkatkan karakter peserta didik kita. Tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi, yaitu mengembangkan pembelajaran lingkungan hidup yang dapat meningkatkan karakter anak. Yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama di sini yang saya tuliskan adalah apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran lingkungan hidup. Dengan tindakan yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yaitu mengajak diskusi seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan atau kepala sekolah, seluruh dewan guru, komite, dan orang tua murid. Kemudian setelah adanya diskusi, kita akan ada sosialisasi tentang pembelajaran lingkungan hidup, dan berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran lingkungan hidup di sekolah. Kemudian tahapan Bagja berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, siapa yang sudah pernah melakukan pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan kurikulum muatan lokal? Kemudian bagaimana pembelajaran lingkungan hidup di sekolah? Kemudian aktivitas apa saja pembelajaran lingkungan hidup itu? Kemudian situasi apa yang berkaitan dengan pembelajaran lingkungan hidup? Kemudian keterampilan apa yang dapat oleh siswa ketika mengikuti pembelajaran lingkungan hidup? Tindakan yang untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama tentunya kita mencari narasumber. Utamakan dari guru intern dulu yang sudah memahami tentang PLH atau pendidikan lingkungan hidup, baru ke sumber dari luar. Kemudian mencari bahan bacaan atau video-video yang ada kaitan dengan pendidikan lingkungan hidup, dan mencari contoh pembelajaran yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Kemudian tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Muncul pertanyaan, apakah kebiasaan dari peserta didik yang sudah mencerminkan cinta lingkungan hidup? Kemudian bagaimana perasaan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran lingkungan hidup? Maka tindakan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama tentunya membuat rubrik penilaian perkembangan pembiasaan positif baik di sekolah ataupun di rumah, sehingga anak terus terkontrol baik di sekolah ataupun di rumah tentang kebiasaan positif cinta lingkungan. Kemudian yang kedua membuat daftar checklist pelaksanaan cinta lingkungan yang sudah dilaksanakan anak. Kemudian tahapan Bagja berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah apa langkah utama yang bisa dilakukan dalam pembelajaran lingkungan hidup? Berapa lama target pembelajaran lingkungan hidup? Tindakan apa yang dilakukan untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup? Dan bagaimana mengukur keberhasilan? Serta bagaimana cara memotivasi seluruh warga sekolah untuk melaksanakan cinta lingkungan. Tindakan atau penyelidikan yang dilaksanakan yaitu membuat capaian yang realistis, membuat catatan besar target yang akan dicapai, menyajikan slogan-slogan tentang cinta lingkungan hidup yang ditempel di dinding, kemudian di mading, di ruang-ruang kelas, sehingga itu menjadi pengingat anak-anak supaya cinta lingkungan hidup.
kemudian menjalin komunikasi dengan seluruh warga sekolah dan memberikan reward kepada peserta didik yang memang sudah mampu untuk mempraktekkan kebiasaan baik untuk cinta lingkungan. Tahapan bagja terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan muncul adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pelaksanaan lingkungan hidup, siapa yang terlibat dalam pembelajaran lingkungan hidup, kapan dimulainya pembelajaran lingkungan hidup itu, bagaimana pencatatan kemajuan atau keberhasilan tentang lingkungan hidup ini, dan siapa yang akan menampung keluh kesah dari peserta didik. Tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pertanyaan tadi adalah yang pertama, tentunya yang bisa mengarahkan adalah kepala sekolah dan guru yang mengampu tentang pengajaran pendidikan hidup. Kemudian yang membantu pemantauan, tentunya guru kelas di situ dan seluruh warga sekolah, baik itu komite maupun orang tua murid. Kemudian siapa yang terlibat dalam belajar lingkungan hidup ini adalah seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian komite, orang tua murid, dan tentunya siswa-siswi seluruh yang ada di sekolah itu. Kemudian pelaksanaan secara efisien dan efektifnya tentunya di awal tahun pelajaran. Itu masuk awal tahun pelajaran dilaksanakan untuk pendidikan lingkungan hidup baik semester 1 maupun semester 2 sehingga berkelanjutan. Kemudian bagaimana pencatatan, yaitu membuat lembar checklist penilaian sehingga akan terlihat kemajuan tentang pelaksanaan cinta lingkungan hidup di sekolah tersebut, dan siapa yang akan menampung keluh kesah peserta didik, tentunya seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian wali kelas, kemudian komite dan orang tua murid. Mungkin itu tentang tugas yang saya buat. Semoga koneksi antar materi modul 1.1, 1.2 dan 1.3 bisa menjadi suatu rangkuman yang bisa dimengerti dan menjadi wawasan terutama bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.